Jakarta. Dulu mallnya tuh kayak bangunannya kayak ketinggalan gitu di antara mall-mall yang lain gitu. Jadi ini katanya mau direnovasi ya. Iya, Mallnya lagi direnovasi, makanya kita penasaran. Dulu saya sempet kerja di sana, di mall sana. Nah, kita zamannya dulu zaman PDKT. Yang PDKT ingat nggak ya? Ingat lah. Awal-awal PDKT, ayahnya ini baru mau deketin aku lagi. Banyak sejarah guys dulu di mall itu, makanya dia ceritanya ngajak ke Mall Gajah Mada. Dia mau mengulang sejarah masa lalu katanya. Tahu nggak guys? Ceritanya dulu tuh lagi zaman PDKT, zaman tahun berapa ya udah masa-masa gini juga loh ceritanya. Lupa dah masa gitulah. Ya nggak, maksudnya gini, zaman ya masih zaman ya zaman HP BBM ya, HP zaman BBM belum, masih jarang WhatsAppan guys, zaman BBM-an. Ceritanya kita tuh dulu masa-masa pendekatan, masih zaman BBM, kita cuma lewat chat, lewat apa, akhirnya kita nggak sengaja ketemu, terus ceritanya pendekatan nih. Nah, saya kerja tuh di hujan. Tahu nggak guys apa itu? Kalau nganter kerja, jemput kerja, bawa apa? Pakai naik angkot guys. Nah, ceritanya naik angkot guys, perempuan ngantar jemput cewek naik angkot guys. Namanya cewek ya, di ceritanya baru pendekatan, antar jemput, naiknya angkot guys ceritanya tuh. Tapi naik apa zaman dulu, kerja antar jemput naik angkot. Tapi saya mau aja ya, heran saya juga ya, apa sih, karena niatnya baik ya udahlah ya kita jalanin aja dulu guys ceritanya. Terus dulu ada cerita lucu lagi guys. Pertama kencan kita udah lama gak ketemu, paling kita komunikasi lewat BBM gitu kan ceritanya. Komunikasi lewat BBM. Komunikasi pertama kan dulu cacatan aja lewat BBM, paling telepon gitu kan. Nah ceritanya kita ngajak ketemuan tuh. Ketemuan pertama kali dia jemputnya pakai taksi guys, jemput pakai taksi. Pulangnya dinaikin bajai. Astagfirullahaladzim. Ceritanya dulu kita ketemuan pertama jalan-jalan tuh ke Monas. Monas ya? Monas yeah. Monas ya? Ke Monas ceritanya nih, jalan-jalan ke Monas. Nah jemputnya tuh dia pakai taksi ceritanya. Pulangnya dinaikin bajai. Karena nggak ada mau taksinya pada nggak ada. Astagfirullahaladzim. Agak ngirit guys. Taksinya pada penuh guys, makanya aku ada baja udah naik baja jadi. Katanya ceritanya pulang dulu sempet ya, kita dulu sempet satu kerjaan gitu guys ceritanya. Nah kita jalan tuh kebetulan ayah tuh belum punya motor ya kan. Tapi ada positifnya juga guys, ada positifnya juga. Nah dari situ dia semangat nih buat beli motor ceritanya tuh. Jadi awal dia tuh beli motornya sampai sekarang pun masih ada, udah berapa tahun aja tuh masih ada. Suruh ngejual tuh nggak mau guys, karena apa? Itu punya sejarah tersendiri. Itu motor pertama dia beli, kenal sama saya. Jadi motivasi dia buat beli motor guys ceritanya. Jadi kasihan katanya, masa udah kerja ya kan, kalau kerja saya pulangnya kan malam. Jadi dia jemput itu kan kasihan, perempuan katanya, masa kerja malam-malam pulang sendiri gitu. Jadi ceritanya gitu. Nah tapi ya gitu, jemputnya dia naik angkot. Jadi ini gini sih ceritanya, naik angkot gini, lama-lama dia kasihan juga
anak sekarang motornya tuh masih ada, banyak yang mau ganti, banyak yang mau beli, tapi nggak tahu guys, nggak dikasih. Mau dibeli temennya udah berapa kali aja tuh mau beli ya. Sejarah banyak. Bangan Itu- yang dijual sampai rusak ya. Itu motor nggak boleh dijual. Saya bilang Sampai udah jual rusak. aja, ganti yang baru gitu. Nggak mau, suruh ngejual motornya itu nggak mau, katanya ini mah sejarah katanya. Ya udah, masih punya tuh motornya sampai sekarang, motor butut. Aduh, ya Allah, kadang saya kalau inget gitu ya guys ya, perempuan gitu loh dijemput, diantar jemput pakai angkot gitu. Aduh, ya munafik ya, perempuan tuh semua matre ya. Cuma kalau karena punya niat baik, terus lihat orangnya juga baik, jadi ya udah kita jalanin aja dulu meskipun naik angkot nggak apa-apa lah. Namanya rezeki kan nanti bisa dicari gitu ya, bareng-bareng gitu. Pikir aku. Aduh, ya alhamdulillah sekarang udah punya sejarahnya nih. Nih, Dek. Ini nanti adik kan masih kecil ya. Nih ini nanti nonton YouTube-nya ini nih, sejarahnya dulu ayah sama ibumu gimana nih. dari nol dari mau menerima ayahmu apa adanya, bukan ada apanya, tapi apa adanya. Aduh, kalau inget ya Allah. Jadi nyampe sekarang pun kalau saya lihat bajai gitu suka. Nggak ada baja sekarang. Emang nggak ada? Nggak. Oh, udah nggak ada bajai, udah nggak ada bajai. Udah nggak ada baja ya. Yang itu yang kalau suka ke pasar itu, ke pasar Impres Grogol itu Nggak suka ada. ada. Udah nggak ada ya? Tapi Oh. masih ada bajai biru. Dulu kita naik bajai yang merah itu ya. Yang masih ada bajai gas. Udah jarang juga sekarang bajai. Udah nggak. Bajai ya emang itu pakai gas. Yang biru pakai gas. Terus yang Bajai merah biru. itu bensin. nggak itu kan bensin kan. Aduh, sejarah ya Allah, dari masa kita merindu. Mobil-mobil sejarah kita udah pada nggak ada. Kopaja, Metro Mini sudah nggak ada guys. Iya, dulu naiknya Kopaja, Metro Mini. Cuman ya gitu, karena ugal-ugalan kali ya, mungkin ditiadakan ya. Sekarang udah nggak ada ya di Jakarta ya. Gantinya busway sekarang. Sekarang busway, udah kemajuan busway. Ini banget ya. Zaman Udah dulu ya. merintisnya zaman merintisnya dari nol. Dulu mah bajai. Kamu susu udah habis lagi aja sih? Ya Allah. Ini bocilnya. Nih bocil udah Dedek malu sama teman-temannya ya. Udah umur 5 tahun tapi masih ngedot. Tahu nih kayaknya. Diganti dot juga nggak mau. Diganti dot. Ini dot juga kayak bapaknya aja. Diganti dot yang baru juga nggak mau. Maunya yang kecil aja. Tapi bentar-bentar bikinin susu. Jadi capek bikin susu juga. Nah ini hujan gini gimana nanti? Apanya? Kok kamu pede jalannya sempit-sempit sih ya? Kita mau lewat tol. Oh, iya. Lewat tol gini. Ini cerita sejarah, sedikit cerita tentang nostalgia zaman dahulu, sejarah zaman dahulu. Ini nggak apa-apa lah ya, diingat-ingat nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Biar Buat ingat. motivasi yang lain. Ya, buat motivasi. Jadi kita kalau Jadi nikah nih, jadi kita ini nggak punya apa-apa. Pendekatan kepada wanita itu jangan putus asa. ya Jangan bukan nyerah. gitu, enggak, jangan gitu. Jadi perempuan itu bisa dilihat dari misalkan mau kenal laki-laki nih, terutama laki-laki ya, kalau lihat perempuan itu dari matre enggaknya perempuan itu pas masa susahnya gitu. Pas masa susahnya mau nggak dia terima gitu. Kalau dia mau terima berarti dia mau diajak susah senang. Tapi kalau biasanya namanya perempuan kan apa itu deh, nggak munafik lah ya, perempuan itu pasti matre. Iya, saya akui ya matre, saya juga matre gitu. Tapi kalau saya punya prinsip gini, yang penting kalau laki-laki itu kan tanggung jawab pertama ya kan, terus pekerja keras, terutama nih juga nih tanggung jawab pekerja keras itu insya Allah rezeki itu nggak kemana deh. Terus laki-laki juga istilahnya nurut sama istri, maksudnya dalam
diarahin ke hal yang bener gitu kalau menurut aku sih. Setuju bang. Ya iya ya, kamu kalau Setuju. aku dulu mikirnya matre, emang aku mau nerima kamu? Hah? Ya makanya kenapa aku pilih kamu. Nah itulah, aku tahu kamu itu siapa. Siapa ya? Aku Dewi. Oh siapa? Ya guys, Apa? ya. Aduh astagfirullahaladzim. Udah dulu apa mau Nah, terus ngomong? itu nah itu sedikit cerita. Aduh, astagfirullah. Ya kita sambil jalan nih, sambil ngobrol aja biar nggak bete, biar nggak ini. Ini kita udah sampai mana nih? Jadi masuk tol, sudah masuk tol. kita kalau ini nggak terasa perjalanan juga nggak terasa, sambil ngobrol Tol gini macet juga nggak ya? nggak terasa. Enggak lah, itu sepi kok. Tolnya udah sepi. Udah sore nih. Lihatin masuk sini. Taman Anggrek ya. Mau cerita Taman Anggrek, terus Fluid Mall ya, Ya. Fluid Mall, Village. Fluid Village sama aja kan? Beda. Village. Oh iya, Fluid oh iya Baywalk yang di tengah laut. Itu kan mall yang tengah laut kan? Iya. Baywalk, Muara Fluid Karang. Mall. Terus iya, Baywalk kan di yang Muara Karang kan, yang di tengah laut itu kan. Terus ini yang di Kembangan apa itu? Ya Mall Puri. Puri Kembangan, Mall Puri Kembangan. Terus yang di Gading, Harta Gading. Arta Gading. Dulu waktu masih kerja itu kan habis meeting, habis dari kantor terus ke ini kan, ke Gading, ke Mall Gading. Iya. Pernah masuk saya juga. Terus ya ceritanya kan dulu saya SPG, cuman kan bagian leader guys. Jadi kan keliling mall, megang Jakarta Bali. Jadi mall-mall gitu dulu hampir tiap hari. Hampir tiap hari itu, nah dulu lah deh, hampir tiap hari itu di Ya, mall. Nih ceritanya dulu ceritanya saya tuh kerja di mall di SPG, cuman Bukan bagian SPGs. Supervisor gitu lah. ya enggak kan, awalnya dari nol kan ya, saya kerja kan dari nol alhamdulillah. Terus naik level alhamdulillah sampai jadi leader kan ceritanya tuh. Jadi setiap ada kalau buka franchise baru gitu, ini kan saya yang training anak-anak baru gitu. Jadi juga ceritanya ini gara-gara suruh keluar nih, gara-gara dulu ke Ya, itu dipakai tuh. Selbetnya dipakai dulu. sampai alhamdulillah keliling-keliling. Sebenarnya kalau belum resign mah masih keliling Ke Medan udah 2 kali ya? 2 kali. Ke Medan. Ke Medan 2 kali. Pertama 10 hari kalau nggak salah ya, 10 hari apa seminggu ya? Di Medan. Yang seminggu, terus yang nggak selisih sebulan suruh ke sana lagi. Terus harusnya juga aku ke Surabaya, cuma Surabaya kata orang kantor gantian katanya gitu kan. Ya udah gantian sih, cuman yang franchise jadi mall Surabaya itu sebenarnya minta aku yang training sama orang kantor nggak boleh. Terus pas mau resign tuh sebenarnya mau buka di Bali juga. Wah pokoknya sebenarnya seneng deh dulu kerja, cuma gara-gara suruh resign. Ya habis kita punya toko, nggak ada yang ngurusin coba. Ya, Ayo. ya bukan masalah ini, tapi kan Punya karyawan nggak ada yang bener. Ya udahlah. Ya, Suruh jagain toko aja. Toko kita terbengkalai. jaga toko juga banyak berondongnya. Ayo suruh resign dah. Aduh, bener-bener deh sejarah masa lalu. Ya udahlah, cukup dikenang, nggak usah diinget-inget lagi. Iya nggak sih? Iya nggak ya? Iya.
Kali-kali kamu ketemu manajer kamu lah, siapa sih, Nerti ya? Oh ya, Manajer apa siapa sih dia, manajer ya? Iya, Anerti. Kali-kali ketemu silaturahim, gimana kak kabarnya? Sebenarnya ada kontaknya, cuman aku mau telepon kadang Ya udah, agak malas juga. di sini aja ngomongnya, ntar Kak Nerti nonton deh. Iya. Kak Nerti apa kabar gitu? Halo, Halo Kak Nerti. Kak Nerti, apa kabar? Masih inget gak sama aku, Dewi? Pasti masih inget lah, SPG yang paling rewel, yang paling cerewet, yang paling banyak tuntutannya. Bukan nuntut sih, sebenarnya itu kan hak juga kan. Bener, yang penting kan bener. Selama saya nuntut itu kan karena bener. Kalau aku nggak bener, aku nggak berani gitu. Gimana kabarnya Kak Nerti? Sama yang lainnya dong. Terus Kak Reja, terus yang lain, aduh saya lupa namanya, siapa lagi ya? Desi. Desi. Desi, aku minta maaf ya Desi ya, kalau kamu nonton video ini aku minta maaf ya. Tuti. Siapa? Tuti Yang orang siapa? Batak ini siapa? Ayu. Iya Ayu juga, ya Ayu, terus Indah, Siti, siapa lagi tuh? Dulu SPG ku tuh ya, terus siapa lagi tuh ya? Siti, Naya, ya Naya ya? Ya, Naya, terus, aduh yang di, aku yang di strap itu mana, di Pluit ya? Iya. Di Pluit ceritanya guys, ada customer, aduh bener-bener deh pokoknya pengalaman selama jadi SPG itu ada suka dukanya guys. Aku pernah dipanggil ke pihak manajemen Pluit juga, udah pernah ceritanya dulu guys. Ada ibu, ceritanya dulu ada ibu-ibu beli nggak mau ngantri, saya dipoto, untung saya orangnya emang sabar ya, emang kita pembeli itu kan raja, emang kita tuh penjual harus sabar, ekstra bener-bener sabar guys. Aduh kalau nggak sabar mah udah deh berantem melulu sama ini customer, kadang nggak mau ngantri, terus aduh ceritanya aduh ya Allah, bener-bener aku di sidang di pihak manajemen, untuk pihak manajemen ada yang lihat aku tuh emang udah saya minta maaf, cuma yang ngotot customernya, jadi pihak manajemen tuh tahu ceritanya dari awal, makanya saya nggak disalahin sama orang kantor karena tahu sejarahnya, tahu ceritanya gimana kok itu customer sampai marah-marah sama aku. Saya ceritanya belain SPG ku juga dulu. Aduh ya Allah pokoknya. Jadi bukan itu aja ya, kamu kena fitnah juga ya. Difitnah juga. Curi uang ya. Iya, difitnah ceritanya. Saya difitnah. Sebenarnya difitnah enggak, cuman kan waktu itu posisi aku si Pagi. Nah, posisi si Pagi itu yang jaga aku. Si Pagi Ayu sama Indah ya kalau nggak salah ya. Ayo. Si Pagi. Nah, aku itu ceritanya sip siang. Jadi kalau sip siang itu kan malamnya harus bikin laporan, ceritanya gitu kan. Nah itu paginya harusnya aku harus masuk pagi lagi, habis sip siang kan harus masuk pagi. Nah aku kebetulan minta sip siang lagi gitu, jadi paginya itu Ayu, tapi malamnya aku tuh udah bikin laporan, omset semua udah aku bikin gitu ya, udah biasalah aku taruh di tempat biasa gitu ya. Tiba-tiba paginya itu duit semua hilang guys. Ya Allah, saya harus ganti rugi, harus ganti itu semua. Tapi yang posisi salah juga aku, Ayu sama Indah ya. Posisinya yang tertuduh kan aku, Ayu, Indah kan. Akhirnya saya ya dibilang terima, ya orang saya nggak nyolong ya, akhirnya saya nggak terima juga dong. Akhirnya saya cari bukti, jadi selama seminggu ya baru ketahuan ya. Investigasi dibantu siapa tuh? Sang suami tercinta. Kalau nggak ada sang suami, investigasi, saya udah nyari siapa pelakunya, akhirnya ketemu juga guys. Wah mantap dah. Nama saya udah jelek gitu. tuh. Akhirnya saya cari pokoknya saya cari info, lihat CCTV-nya juga rusak ya, yang posisi di counter itu juga rusak, jadi nggak ada bukti kuat tuh, pasti yang tertuduh aku, Ayu sama Indah tuh. Aduh kita nggak terima tapi banget. untungnya akhirnya ngaku juga guys, tapi akhirnya ketahuan juga siapa yang nyolong. Ternyata itu SPG lama yang udah resign.
udah resign dia tahu kan sela-sela duitnya di mana, naruhnya di mana. Dia akhirnya ngaku di pihak manajemen, alhamdulillah dari situ dia suruh ganti, dan saya nggak jadi ganti sama teman-temanku, alhamdulillah nama baiknya kembali lagi nggak. Jadi di pihak mall itu alhamdulillah. Terus pihak mall itu juga mau foto itu bocah yang nyolong itu biar nggak dapat kerjaan di situ lagi. Cuman kita kasihan, nggak usah lah, kita udah maafin, yang penting dia ada itikat baik buat ganti, udah itu aja. Kayak aduh, pokoknya jadi SP gitu dulu ya Allah, suka dukanya banyak banget guys, bener-bener. Posisinya paling kalau Sabtu Minggu kita kerja pagi sampai malam, jadi nggak pernah bisa Sabtu malam mingguan tuh nggak bisa kumpul keluarga juga. Iya, apalagi kalau ada midnight sale sampai jam 12, jam 1 baru nyampe rumah. Coba kalau ibaratnya tetangga yang rewel atau apa gitu, kerja pagi sampai larut malam baru pulang gitu kan, dikirain ibaratnya orang mikirnya positif negatif ya, padahal kita benar-benar kerja demi bukan demi sesuap nasi ya. Kalau sesuap nasi mah demi sebongkah berlian, demi sebongkah berlian guys. Omongan itu kan doa, kita ngomongnya yang itu aja sekali. Jadi terus difitnah yang di Gajah Mada waktu itu, yang di Citraland apa ya, difitnah juga yang itu loh ya, yang anak baru di Gajah Mada atas kalau nggak salah deh. Gajah Mada aku difitnah katanya ngapain ya waktu itu. Aku diadu domba sama Ernie juga. Waktu itu diadu domba apa gitu. Pokoknya saya tuh yang difitnah alhamdulillah pernah. Terus pokoknya segala apapun udah saya alamin gitu. Makanya tapi dari situ saya bisa belajar, bisa lebih berpikir dewasa juga. Rasanya difitnah tuh gimana, rasanya posisi dalam keadaan di bawah banget itu gimana. Dulu pokoknya saya alami guys banyak. Tapi dari situ saya bisa ngalamin prosesnya tuh malah bersyukur gitu, malah ngalamin proses-proses kayak gitu tuh malah seneng aja. Bisa berpikir oh iya, lebih ke bersyukur, alhamdulillah gitu. Sekarang tinggal nikmatin orang hidup, pokoknya dinikmatin aja deh. Mau keadaan kita diuji susah, diuji difitnah, terus posisi bahagia juga bahagia, jangan berlebihan. Ya udah lama nih kamu udah. Jadi udah mau akhirin aja. Ya oke sip. Nah itu tuh guys, pokoknya ceritanya kalau kita mau flashback ke belakang tuh banyak banget cerita. Nah udah gitu aja deh. Sampai ini bentar lagi udah mau nyampe juga nih. Makasih ya guys mau ngikutin, tadi yang sama Kak Nerti tadi udah kan ya Kak Nerti. Terus SPG ya dulu saya minta maaf kalau saya dulu cerewet, bawel, galak. Aku minta maaf, dan buat Kak Nerti makasih ya Kak ya pengalamannya buat aku selama ini. Kak Reja juga makasih Kak Reja, kasih aku pengalaman sangat berharga. Olen nggak disebut. Kak Olen nggak tahu sekarang di mana. Kak Olen, Kak Lia, Kak Bo, saya minta maaf ya, minta maaf buat kalian semua. Pokoknya kalian semua the best deh. Udah ya, bentar lagi kita mau nyampe guys, nyampe Mall Gajah Mada sekarang. Tapi itu ya nggak terlalu rame ya kan hari Sabtu malam minggu masih suka ada pameran gitu nggak sih, pameran baju tuh, pameran CCTV itu kamu kalau nggak pakai itu kena. Nah ya Iyalah. alhamdulillah kena, nggak apa-apa. Ini jam berapa ya? Jam 5. Udah nyampe guys, udah aduh, entar dulu aku bisa nutup ini. Kita sudah nyampe lah. Ayah mau kemana?
deh. Jadi Bawa tongsis nggak, Bu? Hah? Terserah. Pakai aja, bawa di tasnya aja. Ada nasi kan enak kan? Bener.